Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Yunita Susanti dari PPG Prajabatan Gelombang Kedua tahun 2023 Universitas PGRI Palembang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari refleksi pembelajaran tentang naratif literasi pada topik kelima mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Baiklah, masuk ke pertanyaan pertama, yaitu pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Konsep refleksivitas ini merupakan bentuk dari pengalaman pribadi dalam mengembangkan kemampuan literasi. Saya baru mengenal tentang adanya bentuk-bentuk dari literasi. Literasi ternyata tidak hanya berupa tulisan untuk dibaca dan ditulis, melainkan terdiri dari berbagai kemampuan literasi lainnya, seperti menulis, memirsa, menginterpretasi, membaca, dan berbicara, yang dapat digunakan dalam menceritakan naratif literasi. Kemudian, apa itu naratif literasi? Jadi, naratif literasi ini merupakan salah satu bentuk tulisan reflektif diri yang menceritakan perjalanan hidup seseorang untuk menjadi seorang yang literat. Melalui naratif literasi ini dapat memaknai literasi di dalam pengalaman kita dengan menilai, memandang, dan meyakini adanya literasi. Baiklah, selanjutnya, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi ini sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Baiklah, adapun manfaat literasi yang saya rasakan ini ada dua. Yang pertama, literasi dapat membuka wawasan dan pengetahuan saya. Dengan literasi, saya dapat meningkatkan pemahaman dalam mengambil simpulan dari informasi yang diterima. Nah, literasi ini juga dapat membantu dalam berpikir secara kritis agar tidak mudah cepat bereaksi pada sebuah informasi yang belum diketahui keabsahannya. Selain itu, literasi juga dapat membantu menumbuhkan dan mengembangkan nilai budi pekerti baik dalam diri pribadi seseorang. Yang kedua, literasi ini dapat melatih kita untuk menghasilkan sebuah karya, baik sastra ataupun non-sastra. Dengan bertambahnya kosakata yang kita miliki dari kegiatan membaca buku, otomatis ini dapat membantu kita dapat membuat karya tulis sendiri. Karya tulis itu seperti misalkan dalam sastra itu puisi, cerpen, kemudian novel. Kalau non-sastra misalnya pada skripsi yang pernah kita buat pada saat strata 1 atau S1. Selain itu, literasi juga banyak manfaatnya, salah satunya dalam literasi berbicara, yaitu dapat melatih kita untuk memiliki kemampuan berbicara yang baik. Pertanyaan yang ketiga, yaitu sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Yaitu, saya berharap dapat berkontribusi dalam memudayakan literasi di lingkungan saya dengan menciptakan lingkungan fisik yang ramah akan literasi. Yang pertama, ini menyediakan pojok baca di kelas dengan berbagai macam jenis atau genre buku, baik fiksi dan non-fiksi, untuk menarik minat baca peserta didik di kelas. Yang kedua, ini akan melakukan proyek 1 minggu 1 sastra yang akan ditempelkan pada mading inspiratif mereka. Peserta didik ini bebas menuliskan karya sastranya, baik puisi, quote, cerpen, dan lain sebagainya yang ada di mading. Yang ketiga, ini membiasakan peserta didik untuk bercerita tentang buku hasil bacaannya di kelas selama 15 menit sebelum pembelajaran di kelas ini dimulai. Selanjutnya, kegiatan yang akan saya lakukan ini adalah untuk mengupayakan lingkungan sekolah dan kelas yang sosial dan afektif dalam berinteraksi bagi peserta didik. Ya, yang pertama, ini akan memasukkan unsur literasi apabila terdapat acara di hari-hari besar. Misalnya mengadakan lomba baca tulis puisi pada Hari Sumpah Pemuda, kemudian juga mengadakan lomba menulis cerpen pada Hari Bulan Bahasa, dan sebagainya. Yang kedua, mengadakan pentas seni tahunan. Nah, hal ini bertujuan agar peserta didik dapat mengekspresikan literasinya.
Ya, literasi tadi kan ada banyak, ada berbicara, menulis, kemudian memirsa, dan juga ada menyimak. Yang ketiga, mengadakan pelatihan penulisan bersama komunitas literasi, misalkan pada komunitas kopi sastra. Nah, di dalam sebuah kelas, mereka akan saling bertukar pikiran mengenai topik sastra yang pernah mereka baca, ataupun pada komunitas itu mereka dapat meminjam sebuah buku bacaan pada salah satu komunitas yang akan bekerja sama. Baiklah, demikian pemaparan dari saya mengenai refleksi pembelajaran naratif literasi pada topik kelima, mata kuliah literasi dalam lintas pelajaran, yaitu mengenai yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas. Kemudian yang kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi ini sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Dan yang ketiga, sebagai seseorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam memberdayakan literasi di lingkungan Anda? Demikian dari saya, sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.